Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Richie Pramana. Kali ini saya bakal membagikan kembali video yang menarik dan pastinya sangat bermanfaat. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Meskipun pertama kali ditemukan di kalangan orang Quraisy yang tidak mengenal dunia maritim, Al-Quran mengetahui masalah laut dengan berbagai tanda, bentuk. Syekh Abdul Aziz Az-Zuhairi menulis, Sigat Bahar, bentuk tunggal, disebut sebanyak 29 kali, Sigat Bahrani, 2 lautan, disebut 1 kali, Sigat Bahrain, 2 lautan, disebut sebanyak 4 kali, Sigat Bihar, jamak, disebut 2 kali. Selama ini, kata Al-Fulk, perahu, disebutkan sebanyak 23 kali. Salah satu ayat Al-Quran yang mengacu pada laut ditemukan dalam surah An-Nur ayat 40. Selain menegaskan bahwa orang-orang kafir berada dalam kegelapan, Allah sebelumnya telah menunjukkan kondisi fata morgana yang ada di antara orang-orang kafir dalam surah An-Nur ayat 39. Namun, setiap ayat Al-Quran masing-masing memiliki rahasia, termasuk tentang kegelapan lautan di atas. Ardian Tama, 2019. Makna Qiyas An-Nur ayat 40. Menurut Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa hampir tidak mungkin untuk melihatnya, dasar laut, karena sangat gelap. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa pada kedalaman dasar laut, kondisi alam yang diperoleh minim dari segi cahaya sehingga menyebabkan gelap gulita. Kondisi laut yang minim cahaya memaksa adaptasi organisme dasar laut untuk meniadakan kebutuhan akan cahaya dan menjaga mereka dalam kegelapan, sehingga jika organisme endemik ditemukan di dasar laut dekat perairan dangkal, mereka akan mengalami masalah fisik. Sifat dan bentuknya berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa gelombang itu mirip dengan sesuatu tipis yang berlapis-lapis, Ibnu Abbas, yang berarti bahwa gelombang laut, yang kita sebut ombak, memiliki banyak lapisan di banyak permukaan. Lapisan gelombang terjadi sebagai akibat dari perbedaan tekanan, suhu, dan perputaran arus air yang kemudian menimbulkan gelombang air dalam di dasar laut, fenomena serupa yang sering menyebabkan sungai di dasar laut, misalnya air yang mengalir dari dasar laut di satu arah. Agak bertentangan dengan logika kita bahwa di dasar air laut akan cenderung diam, karena tidak ada gaya yang bekerja padanya kecuali tekanan hidrostatik yang memaksa segala sesuatu menempel ke permukaan. Wahid, 2019. Laut menyimpan begitu banyak misteri yang belum terpecahkan. Beberapa di antaranya adalah makhluk misterius, kraken. Legenda tentang makhluk laut raksasa ini telah ada sejak lama. Meskipun belum ada bukti konkret, banyak penampakan yang dilaporkan. Monster laut, banyak laporan tentang penampakan makhluk laut yang aneh dan belum teridentifikasi. Salah satunya adalah monster Loch Ness. Benda-benda asing, anomali Laut Baltik, objek berbentuk lonjong aneh yang ditemukan di dasar Laut Baltik ini masih menjadi perdebatan. Apakah ini buatan manusia atau makhluk asing? Kota Atlantis. Legenda tentang kota Atlantis yang hilang di bawah laut terus menarik minat para peneliti. Fenomena alam, segitiga Bermuda. Wilayah ini terkenal dengan banyaknya kapal dan pesawat yang hilang secara misterius. Suara blow up, suara misterius yang sangat keras dan berfrekuensi rendah yang terekam di Samudra Pasifik. Asal-usul suara ini masih belum diketahui. Kehidupan di kedalaman, makhluk bioluminesensi. Banyak makhluk laut di kedalaman yang mampu menghasilkan cahaya sendiri. Ekosistem unik, kedalaman laut memiliki ekosistem yang sangat berbeda dengan permukaan. Banyak spesies baru yang terus ditemukan. Mengapa laut masih menjadi misteri? Kedalaman, sebagian besar laut sangat dalam dan gelap, sehingga sulit dijangkau dan diteliti. Luas lautan sangat luas, membuat eksplorasi menjadi sulit dan memakan waktu lama. Teknologi, meskipun teknologi terus berkembang, masih banyak keterbatasan dalam menjelajahi laut dalam. Penasaran dengan misteri laut lainnya? Yuk, kita eksplorasi lebih lanjut. Kamu tertarik dengan topik apa? Misalnya, ingin tahu lebih banyak tentang makhluk laut, fenomena alam, atau teknologi yang digunakan untuk menjelajahi laut? Gelombang dalam ini menutupi perairan di kedalaman laut dan samudera. Pada kedalaman ini, air laut memiliki kerapatan yang lebih tinggi daripada air di atasnya. Ajaibnya, gelombang internal ini memiliki sifat gelombang permukaan. Itu bisa pecah seperti gelombang. Meski tidak terlihat dengan mata telanjang, keberadaannya dapat dikenali dari suhu atau perubahan konsentrasi garam di lokasi tertentu. Namun, kita tidak dapat memungkiri bahwa dunia barat yang tidak mengenal Al-Quran memang sangat giat menggali ayat-ayat kauniyah yang bertebaran di seluruh alam semesta. Berbagai kajian justru membuka tabir kebenaran yang tertuang dalam kitab suci.
Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita perintah pertama untuk membaca. Atas nama Tuhan Sang Pencipta. Sudah saatnya kita belajar dari ayat-ayat kauliyah yang tersebar di seluruh Al-Quran dan dari ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Terutama tentang laut. Mengutip pernyataan dari Presiden Joko Widodo, sudah terlalu lama kita memunggungi laut, sudah terlalu lama kita mengabaikan ayat-ayat Allah tentang laut. Kita juga harus mengingat pesan Rasulullah yang mendukung para mujahidin yang berperang di laut menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Haram bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga tertawa, maka Ummu Haram berkata, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Nabi berkata, sebagian dari umatku telah menyeberangi Laut Biru, untuk jihad, di jalan Allah. Kemiripan mereka seperti raja-raja keluarga mereka. Ummu Haram pun berkata, dia Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikanku salah satu dari mereka. Kemudian dia berdoa, dia Tuhan, jadikanlah dia bagian dari mereka. Wallahu alam bisyawab. Referensi, Ardiantama, M. 2019. Ayat-ayat kauniyah dalam tafsir Imam Tantowi dan Ar-Razi. Al-Dzikra, Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Al-Hadits, 11-2-187208. https://doi.org/10.214.420/al-dzikra.v11i2.4411. Miyaki, I. Al-Hanani, Mo. L. S. Rah. Adi, F. A. 2020. Kegelapan dasar laut dalam perspektif Al-Quran. 2-8991. Wahid, A. N. 2019. Gejala dan fenomena bar dalam Al-Quran, relasi jas Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan. Al-Dzikra, Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Al-Hadits, 11-2-209238. https://doi.org/10.214.420/al-dzikra.v11i2.4379. Terima kasih banyak kepada teman yang telah menonton video ini, semoga membantu untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video lain dari channel Richie Pramana. Sekian dan terima kasih.